Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menceritakan sebuah kisah menarik yang terjadi pada Imam Ahmad bin Hanbal. Ini adalah kisah beliau bersama seorang tukang roti. Imam Ahmad bin Hanbal adalah merupakan seorang ulama besar pendiri mazhab Hambali. Beliau merupakan murid daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam sebuah kisah, di masa lalu di akhir hidup beliau, ada sebuah kisah yang menarik untuk kita perbincangkan, yaitu ketika beliau bertemu dengan seorang yang mengaguminya, yaitu seorang tukang roti. Suatu ketika, yaitu ketika usia Imam Ahmad bin Hanbal sudah lanjut usia, beliau mengatakan bahwa beliau punya keinginan untuk menuju ke salah satu kota di Irak, yaitu Basrah. Padahal tidak ada janji sama orang, tidak ada keperluan apapun, tidak ada hajat dan kebutuhan untuk ke sana. Namun seakan-akan jiwa beliau terpanggil untuk pergi ke kota Basrah. Akhirnya, Imam Ahmad bin Hanbal yang merupakan ulama kelahiran Baghdad tahun 164 Hijrah itu berangkat menuju kota Basrah. Dalam manaqibnya, beliau bercerita bahwa beliau tiba di sana ataupun di kota Basrah tepat pada waktu Isya. Kemudian beliau mengikuti salat berjamaah di masjid. Hatinya merasa tenang dan kemudian beliau istirahat. Kemudian selanjutnya ketika salat jamaah bubar, Imam Ahmad bin Hanbal ingin pergi tidur di masjid. Tiba-tiba marbot masjid itu datang menemui Imam Ahmad bin Hanbal sambil bertanya, "Kenapa Syekh? Mau ngapain di sini?" Jadi perlu kita ketahui bahwa panggilan Syekh itu bisa dimaknakan dengan 3 pengertian. Bisa Syekh itu digunakan untuk memanggil seseorang yang tua, bisa digunakan untuk memanggil seorang yang kaya, bisa juga digunakan untuk memanggil orang yang alim. Tetapi dalam kisah Imam Ahmad bin Hanbal ini, makna Syekh yang dipanggil oleh marbot tersebut itu adalah maksudnya orang tua. Karena sang marbot tersebut tidak mengenal Imam Ahmad bin Hanbal. Dia melihat beliau hanya sebagai seorang tua yang layak dihormati. Imam Ahmad bin Hanbal pun tidak memperkenalkan kepada marbot tersebut siapa dirinya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada marbot, "Saya ingin istirahat, saya seorang musafir." Kemudian sang marbot menanggapi, tidak boleh tidur di masjid." Lantas Imam Ahmad bercerita, "Saya didorong-dorong oleh orang itu disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar masjid, dikunci pintu masjid. Dan kemudian saya lalu pergi tidur di teras masjid." Selanjutnya ketika Imam Ahmad bin Hanbal berbaring di teras masjid, marbotnya pun datang lagi dan marah-marah kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia mengatakan, "Mau ngapain lagi Syekh?" Kata marbot, "Mau tidur, saya kan seorang musafir." Demikian kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian marbot berkata lagi, "Di dalam masjid tidak boleh tidur, di teras masjid juga tidak boleh tidur." Imam Ahmad pun kemudian diusir oleh marbot tersebut. Perlu kita ketahui bahwa di samping masjid itu ada penjual roti. Ada sebuah gubuk kecil yang digunakan oleh seorang untuk membuat rotinya. Penjual roti itu ternyata sedang membuat adonan roti. Sambil melihat kejadian Imam Ahmad bin Hanbal yang didorong-dorong oleh marbot masjid tadi. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal tadi sampai ke jalan, ketika didorong oleh marbot, kemudian penjual roti itu memanggil dari jauh. Dia memanggil orang tua yang dilihatnya di pinggir jalan tersebut. "Wahai Syekh, datanglah ke sini. Anda boleh menginap di tempat saya, walaupun tempat ini kecil." Imam Ahmad bin Hanbal pun menjawab, "Baik kalau begitu." Imam Ahmad kemudian masuk ke rumah ataupun ke gubuk tukang pembuat roti tersebut. Beliau duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti. Dengan tidak memperkenalkan siapa dirinya, beliau hanya mengatakan kepada tukang roti adalah sebagai seorang musafir yang sedang lewat. Di tempat itu Imam Ahmad bin Hanbal memperhatikan tukang roti dan beliau melihat ada perilaku unik pada penjual roti. Jika Imam Ahmad bin Hanbal mengajak ngomong, maka penjual roti itu pun menjawabnya. Kalau tidak diajak ngomong, dia terus membuat adonan roti sambil melafadzkan istighfar, yaitu lafaz astaghfirullah. Ketika ia menambahkan garam ke adonan rotinya, dia mengucapkan astaghfirullah. Demikian juga ketika dia memecahkan telur, dia juga mengucapkan astaghfirullah. Mencampur gandum juga mengucapkan astaghfirullah. Tukang roti itu selalu memuwadhabahkan dirinya dengan ucapan istighfar. Sebuah kebiasaan yang mulia. Kebiasaan itu pun menarik perhatian Imam Ahmad bin Hanbal. Maka lalu Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada tukang roti,
Sudah berapa lama Anda melakukan ini? Tukang roti itu menjawab, sudah lama sekali ya Syekh. Saya sebagai penjual roti sudah membuat roti seperti ini sejak 30 tahun yang lalu. Jadi semenjak itulah saya sudah mulai melafaz-lafazkan dan memuwadhabahkan bacaan istighfar. Imam Ahmad bertanya, "Ma thamarah fi'luk?" Apa kehasilan? Apa hasil daripada perbuatanmu itu? Daripada ucapanmu mendawamkan istighfar? Tukang roti menjawab, lantaran ataupun wasilah daripada istighfar tidak ada hajat yang saya minta kecuali pasti dikabulkan oleh Allah. Semua yang saya pohonkan kepada Allah, semua yang saya minta kepada Allah, langsung Allah kabulkan. Lalu orang itu melanjutkan, semua dikabulkan oleh Allah kecuali satu permintaan saya, satu doa saya yang selalu saya doakan, tapi sampai hari ini belum dikabulkan oleh Allah. Imam Ahmad merasa penasaran dan bertanya kepada tukang roti, apa permintaanmu yang belum dikabulkan Allah? Kata orang itu, saya minta kepada Allah supaya dipertemukan saya dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Mendengar itu, seketika itu Imam Ahmad bin Hanbal langsung bertakbir, Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh-jauh daripada kota Baghdad ke sini ke Basrah. Bahkan sampai saya didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalan. Ternyata ini semua karena istighfarmu. Masya Allah. Dan penjual roti itu pun terperanjat. Ia berkata, Alhamdulillah. Ia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menyangka kalau orang tua yang diajaknya menginap di tempatnya itu adalah seorang ulama besar. Seorang ulama dari kota Baghdad yang sudah lama dirindu-rindukannya dan bahkan sampai dia meminta kepada Allah untuk bisa berjumpa dengannya. Demikianlah kisah Imam Ahmad bin Hanbal dan istighfarnya tukang roti yang penuh dengan hikmah. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa istighfar adalah merupakan kalimat yang sederhana tapi punya makna yang luar biasa. Salah satu keutamaan daripada istighfar itu adalah Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa menjaga ataupun mendawamkan istighfarnya, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Demikianlah kisah menarik ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan akhir kalam kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.